Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin em, dosen pendamping kita tidak hadir pada siang ini karena ada agenda ya. Oke, let me share my presentation. Muncul nggak, Mbak? Mbak? Muncul, Mbak. Oke. Sudah ini ya, sudah maksimal ya screen-nya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kita pada siang ini berjudul sesuai dengan judulnya yaitu Cognitive Load and Research Management. Oke, ntar ya. Kok ini tidak bisa diklik? Oke. Nah, teman-teman ada yang mau disampaikan sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan dari Cognitive Load and Research Management, mungkin saya butuh dari teman-teman two audiences dipersilahkan untuk memberikan opini sebagai warming up di diskusi pada kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman. Mungkin Mbak Wina atau Mas Hoirul atau Mas Ilham, selamat datang lagi di forum kita. Sudah sembuh ya? Halo? Halo Mbak Lulu. Oke. Mas Hoirul mungkin bisa kasih Saya mungkin, insight Mbak. permulaan. Oke, Mbak Wina. Kalau dari saya, cognitive load itu mungkin lebih mengarah pada jumlah beban mental yang harus ditangani oleh interpreter pada satu waktu gitu. Nah, nantinya pasti kan ada teorinya tuh dan pasti akan ada bentuk-bentuknya juga. Mungkin nanti Mbak Lulu yang akan menjelaskan. Sedangkan kalau research management itu mungkin lebih ke menjelaskan bagaimana si interpreter itu bisa mengalokasikan kapasitas kognitif mereka yang istilahnya cukup terbatas lah gitu agar bisa tetap menjalankan tugasnya secara efektif kayak gitu. Misalnya kayak ada listening and analisis effortnya bagaimana, kemudian memory effortnya bagaimana, mungkin kayak gitu sih kalau dari saya, Mbak. Oke, bagus sekali Mbak Wina. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan, ada pandangan yang lain mungkin. Saya Mbak, Boleh. Monggo. itu mungkin Mbak, dipersilahkannya tidak perlu menggunakan huruf H Mbak, ejaan bakunya. Terima kasih Mbak Lulu. Kenapa? Kenapa Mas? Itu dipersilahkan tanpa H Mbak, ejaan bakunya. Oh gitu ya. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. I just know it. Oke, thank you. Next. Nah, teman-teman, kita berangkat dari sini ya. Apa itu kognitif? Eh, oke, sorry. Cognitive load. Ya, ini sebenarnya harusnya C ya. Nanti saya dikomplain lagi sama Mas Hoirul. Sebentar, teman-teman. Ada intermezzo.
Nah, oke, nanti ini saya akan baik teman-teman, mohon maaf ya terjeda cukup lama karena memang saya sedang di rumah sendirian dan menjaga anak sedang sakit. Oke, kita mulai dari sini ya. Cognitive load ini harusnya C ya. Nanti saya memang ini saya sering mengalami human error itu ya. Ini cognitive load, ini harusnya C. Cognitive load itu merupakan beban kognitif atau mental yang dialami oleh seorang translator atau interpreter ya. Dikarenakan beban tugas yang menekan kapasitas kognitif sehingga mengakibatkan terjadinya error, omission atau distorsi. Kemudian apa hubungannya dengan research management? Nah, research management itu adalah kemampuan untuk mengatur sehingga nanti akan menghasilkan stabilization output, jadi output yang stabil ya gitu. Next. Nah, pada dasarnya cognitive load, teori beban kognitif ini itu berasal dari dunia pendidikan ya. Nah, ini teori beban kognitif atau cognitive load theory merupakan salah satu teori penting di dalam dunia pendidikan dan psikologi kognitif yang mengkaji bagaimana otak manusia itu dapat menerima, memproses, dan menyimpan sebuah informasi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Pak John Sweller ini pada tahun 1980-an yang didasarkan pada pemahaman bahwa kapasitas memori kerja manusia itu sangat terbatas. Itu teman-teman. Oke. Nah, ada beberapa pendekatan kognitif di dalam translation studies ya. Yang pertama yaitu Daniel Gill ya. Itu ada yang dia mengemukakan atau menciptakan yang namanya effort model. Nah, ini adaptif juga untuk translation ya.
pada dasarnya dia juga fokusnya juga pada interpreting juga kalau nggak salah ya. Yang kedua itu Kireli, dia fokusnya dia pada proses mental translator. Kemudian Jacobson ini dia fokusnya bukan Roman Jacobson ya, bukan, ini Jacobson yang lain. Kemudian dia fokusnya pada proses research, kemudian keystroke logging. Dan ini yang sangat terkenal yang mungkin kita sudah tahu semuanya itu ada Franz Pohecker. Nah, Pohecker ini fokusnya sebenarnya pada interpreting ya, tapi relevan juga untuk translation. Keempat ahli ini mereka sama-sama memfokuskan, fokus utamanya terletak pada apa yang terjadi di dalam pikiran seorang translator atau interpreter saat menerjemahkan. Next. Nah, jadi kalau Gill itu fokus kognitif load-nya itu kapasitas terbatas, kemudian strategi utama yang dipakai itu adalah prioritas, kemudian simplifikasi. Ada Kireli di mana fokus kognitifnya itu load, konstruksi makna. Nah, dan strategi utamanya adalah monitoring dan revisi. Kemudian ada Jacobson, fokus kognitifnya adalah data empiris. Nah, ini saya kurang mendalami ya. Yang saya dalami hanya yang keempat ini, jujur saja ya. Kemudian strategi utamanya Jacobson ini adalah segmentasi atau drafting. Kemudian ada Pohecker yaitu koordinasi proses dan manajemen perhatian ya. Dia lebih fokus kepada interpreting ya. Nah, ini adalah pendekatan kognitif di dalam translation studies atau interpreting studies. Next. Nah, di sini kita sampai pada research management. Nah, menurut Pohecker, di dalam mentranslasikan atau mentranslate ya, strategi pengelolaan kognitif secara bertahap itu bisa seperti segmentasi teks, kemudian penggunaan alat bantu, drafting, dan revisi. Kalau di dalam interpreting, Pohecker lebih ke sini ya teman-teman, ke interpreting ya, tapi relevan juga untuk translating. Nah, menurut Pohecker di dalam menginterpretasikan sesuatu ya, menginterpretasikan proses interpretasi itu seorang interpreter itu harus bisa membagi perhatiannya, kemudian mengatur memori kerjanya sampai pada memilih strategi apa yang harus dipakai di dalam proses interpreting. Nah, di dalam interpreting translation, saya tidak membahas pada interpretingnya, tapi membahas pada translationnya. Bagaimana teori Pohecker itu diadaptasikan? Ternyata dari strategi Pohecker itu, ya, maka bisa kita menyimpulkan bahwa kita memakai kamus, kemudian ada cat tools, kemudian kita bisa memakai korpus di dalam menerjemahkan yang biasa kita sebut sebagai external resources. Kemudian seorang penerjemah di dalam menerjemahkan juga harus mempertimbangkan atau menggunakan strategi time management, yaitu membagi waktu untuk drafting, revising, and proofreading. Kemudian terminology management, itu bagaimana seorang penerjemah itu mempunyai glosarium ya, glosari untuk mengurangi beban keputusan berulang. Kemudian ada proses di dalam penerjemahan, juga ada proses revision cycles. Jadi bagaimana seorang penerjemah itu mengurangi dapat
cycle ini bisa mengurangi beban penerjemah saat memproduksi eh, hasil terjemahan itu di dalam proses terjemahan itu dengan cara memindahkan ke tahap revisi. Jadi sebelum ada hasilnya itu sudah ada hasilnya terus direvisi gitu ya teman-teman. Apa saya kebalik? Kemudian ada text segmentation. Bagaimana seorang penerjemah, harusnya ke sini dulu, di sini dulu baru sini teman-teman, sorry. Ya, jadi ada habis terminology management itu ada text segmentation. Bagaimana seorang penerjemah mengerjakan perbagian untuk menghindari overload itu tadi. Biar hasil outputnya itu maksimal. Baru kemudian ke yang terakhir ini revisi, cycle revisi, tahapan revisi. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi beban saat produksi dengan memindahkan ke tahap revisi. Sampai bingung ya. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, baru ke sini teman-teman. Next. Nah, ini saya ambil langsung satu contoh aja. Mungkin di dalam penerjemahan itu seringkali agak kesulitan, seorang penerjemah bisa kesulitan misalkan dalam menerjemahkan teks buku anak gitu ya, teks bacaan anak gitu. Nah, ini saya ambil contoh dari teks naratif ya, dimana The Endless Tale ini adalah bacaan anak ya, dongeng anak gitu ya. Nah, ini saya ambil dari sebuah tulisan, saya lupa ya namanya ya. Oke, nanti bisa saya cari lagi, saya share. Nah, ini penerjemahan teks naratif The Endless Tale dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini saya hanya ambil dari paragraf yang pertama aja. The Endless Tale. In the Far East, there was a great king who had no work to do. Every day and all day long, he sat on soft cushion and listened to stories. And no matter what the story was about, he never grew tired of hearing it, even though it was very long. Dongeng tiada akhir, judulnya. Di suatu kerajaan di wilayah timur jauh, Far East. Nah, di wilayah timur jauh ini juga tantangan bagi penerjemah ya. Nah, di sini nggak ada kata kerajaan, tapi di sini ditambah dengan kerajaan gitu. Itu biar apa? Nanti kita akan ke sana ya teman-teman. Nah, kita terjemahkan dulu. Ya, menurut terjemahan ini maksudnya, di suatu kerajaan di wilayah timur jauh ada seorang raja hebat yang tidak melakukan pekerjaan apapun. Setiap hari dan sepanjang hari sang raja hanya duduk di atas bantal empuknya sambil mendengarkan dongeng. Apapun dongengnya, raja tidak pernah bosan mendengarkan meskipun dongeng itu sangat panjang. Next, kita analisis berdasarkan cognitive load ya. Nah, beban kognitif itu muncul pada istilah budaya, yaitu Far East, ditranslatekan ke dalam timur jauh. Kemudian muncul juga pada pilihan makna, had no work to do, artinya tidak melakukan apapun. Di situ juga ada repetisi atau kata yang diulang-ulang, contohnya every day and all day long ya. Sebenarnya maknanya kan hampir sama. Kemudian di situ juga ada ungkapan idiomatik, yaitu never grew tired, tidak pernah bosan. Artinya
kita bisa menyimpulkan bahwasanya penerjemah itu harus terus membuat keputusan, makna, dan gaya, sehingga translatannya atau hasil terjemahannya itu terdengar lebih alami ya, ada lebih equivalence gitu ya, dari bahasa target ke bahasa sumbernya. Next, kemudian ada research management. Nah, kita analisis research manajemennya. Oh, ini masih kognitif ya. Oh, ini sorry teman-teman, ini kayaknya. Oke, kok aku agak lupa ya. Oke, Ayo Mbak Lulu. kita langsung ke sini aja ya. Aku ini tadi mau nulis apa, aku lupa gitu ya mungkin. Oke, soalnya anakku nangis terus tadi. Oke, kesimpulan analisisnya ya. Ah, nah, ini kan research management itu tadi adalah sebuah kemampuan untuk bagaimana menciptakan outputnya itu stabil ya, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Jadi kemampuannya seorang penerjemah itu sendiri ya teman-teman. Sehingga kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya dari analisis tadi sebenarnya maknanya sudah tepat. Namun di beberapa bagian itu masih terasa kaku. Begitu nggak Mas Joko? Ya. Soalnya Mas Joko biasanya yang ini ya, yang lebih detail ya. Kemudian cognitive load di dalam teks tersebut muncul dari pilihan kata dan gaya, sedangkan research manajemennya itu menentukan apakah hasil terjemahan terasa natural atau tidak gitu. Nah, menurutnya teman-teman, saya balikkan lagi ke sini ya. Ini menurutnya teman-teman, ini sudah natural apa enggak? Gitu. Berdasarkan kita kan orang Indonesia ya. Nah, dari teks Inggris ke Indonesianya, Ini Mbak, menurutnya Mas Joko timur gimana? jauh kalau dari kita itu mana? Itu. Nah, ini ya masalahnya ya. Nah, ini kan nggak ada keterangan spesifiknya di mana gitu ya. Di negara mana gitu. Nah, ini hasil Nih, bahasa terjemahannya itu seperti ini. Jadi kita hanya level yang nampak di hasil terjemahannya aja Mas Joko, coba. Menurut kita ini oke, oke. Nah, menurutnya Mas Joko ini sudah natural apa enggak? Apa belum? mungkin ya mungkin dari sisi naturalitas bahasanya mungkin sudah. Tapi mungkin kalau nanti di critical study soal budayanya ini agak bermasalah misalnya. Soalnya kalau Gayatri Spivak itu mempermasalahkan penggunaan kata Timur Tengah. Nah, mungkin ini juga Timur Jawa ini kan berarti eh, kita melihatnya dari Inggris begitu kan. Nah, sementara kalau dari Indonesia, Timur Jawa itu mana? Kemungkinan ya dekat-dekat kita karena kan kita juga bangsa Timur. Nah, ini juga bagian dari postkolonialisme saya rasa.
Oke, mohon maaf ya. Nah, iya benar Mas Joko. Ini kalau kita kaji secara lebih jauh, kita breakdown lebih jauh, pasti analisisnya juga bermacam-macam ya. Tapi kita memang fokuskan pada oke. Nah, jadi kalau kita breakdown ini saya rasa analisisnya akan menjadi jauh ya, akan banyak sekali hal yang bisa dianalisis, namun kita saat ini fokusnya ya pada cognitive load itu ya, natural atau tidak gitu aja. Memang ada beberapa bagian yang masih terasa kaku sih. Kalau menurut saya pribadi, nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain ya. Next. Nah, di sini kita sampai pada kesimpulan pembahasan. Yang pertama yaitu keberhasilan penerjemah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bahasa saja, akan tetapi oleh kemampuan di dalam mengelola keterbatasan kognitif melalui strategi resource management. Jadi resource management itu adalah solusinya gitu ya teman-teman. Solusi di dalam menghadapi cognitive load itu tadi. Kemudian penerjemahan sendiri merupakan proses mengelola beban kognitif, di mana semakin baik resource management seorang translator atau interpreter, maka semakin tinggi kualitas terjemahan atau produksi ujaran yang dihasilkan. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita let we discuss saja gitu ya. Oke, thank you. Saya stop share sampai di sini dulu. Nah, Mas Hoirul udah angkat tangan aja. Angkat tangan ya Mas Hoirul. Ya Mas Hoirul, ada yang disampaikan? Baik, matur nuwun Mbak Lulu. Jujur ini salin dia presentasinya cantik Mbak, bagus sih. Semoga tidak dibikin dengan AI, semoga. Ya ada Tapi Oh tidak nggak tidak masalah. tidak. Saya pakai Canva kalau ininya ya. Bagus, bagus. Tapi Lucu. kalau Oke, isinya saya juga bertanya pada AI baik Mbak dan Lulu, terima bantuan. kasih. Eh, Tadi sambil Mbak Lulu menjelaskan itu saya coba lihat-lihat buku yang di G Drive, Oh iya, yang Routledge, yang oh iya, Introduction to Translation Studies. Paul Nah itu Hector kalau itu di ya. situ, ya kalau di situ pembahasan soal cognitive load itu Aha, memang lebih banyak menyinggung soal interpreting begitu. iya, Nah kasusnya begini, ternyata dalam buku itu disebutkan bahwa cognitive load untuk aktivitas penjuru bahasaan bahasa-bahasa dengan skema verbal final atau verb final itu lebih besar daripada cognitive load untuk penjuru bahasa pada bahasa yang verb initial. Apakah pertanyaan saya kemudian, apakah situasi ini juga terjadi pada aktivitas penerjemahan? Apakah bahasa-bahasa yang punya skema verb subjek seperti bahasa Arab misalnya karena Zaidun kok iman itu punya cognitive load yang lebih besar daripada bahasa-bahasa yang disusun dengan verb initial misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya begitu. Kalau di interpreting itu kecenderungannya terlihat pada ketika penjuru bahasa itu menginterpretasikan bahasa dengan skema verb final itu dilatasi pupil matanya lebih besar daripada ketika dia menerjemahkan dari bahasa yang strukturnya itu verb inisial begitu Mbak Lulu. Terima kasih. baik. Jadi kalau menurut saya perbandingan dengan bahasa Arab ini ya, Mas Khairul. Lebih kepada verb inisial dan verb finalnya.
terlepas dari contoh bahasanya apapun terserah. Baik, sebentar ya, Mas Wairul. Lama juga enggak apa-apa, Mbak.
Oke, maaf saya bergabung lagi dari sekian interruption tadi. Ya, Mas Hairul tadi gimana? Inisial, verb initial gitu ya? Ya, Mbak. Ya, aku sendiri maksudnya verb initial itu verb ending gitu tah. Ya, verb initial berarti diawali dengan verba, kalau verb final berarti diakhiri dengan verba. Begitu, Mbak. Oh, terus yang ditanyakan adalah apakah teorinya Po Hacker itu cocok gitu tah? Apakah beban ketika interpreter itu menginterpretasikan bahasa dengan skema verb initial yang itu verb final yang itu lebih berat itu juga berlaku di penerjemahan tertulis begitu. Nah, mungkin kalau di dalam interpreting itu cognitive load-nya seorang interpreter itu akan lebih high ya, akan lebih tinggi gitu dibanding dengan translator karena akan menerjemahkan secara real time itu tadi kan kalau interpreter. Karena dia bisa harus baik itu yang apa namanya untuk masalah verba itu tadi kan biasanya akan jadi apa ya, perbedaan struktur sintaksis itu maksud saya itu juga menimbulkan kognitif load yang tinggi bagi seorang interpreter sehingga dia seorang interpreter itu akan membutuhkan mungkin proses restrukturisasi kata ya apa kalimat kayak gitu sebelum dia mengatakan gitu. Misalkan kayak Mas Khairul tadi bahasa Arabnya apa tadi? Karena Zaidun ko iman karena ada siapa Zaidun Zaid ko iman berdiri gitu kan. Nah, apa namanya? eh, em, kan nggak bisa langsung diartikan begitu saja oleh seorang interpreter, maka dia juga harus restructure maknanya kembali, apa namanya, kalimat itu kembali. Mungkin langsung bisa dikatakan menjadi Zaid berdiri kayak gitu ya. Gimana Mas Wirul? Aku juga agak bingung. Berarti beban yang sama juga dialami oleh penerjemah teks. Begitu, Mbak? Oh, pressure-nya lebih tinggi saya rasa ya. Kalau penerjemah teks dengan penerjemah langsung, seorang translator sama seorang interpreter, pressure-nya akan cenderung lebih tinggi seorang interpreter. Karena kan perbedaannya kan kalau interpreter itu kan real time di saat itu juga gitu. Sedangkan kalau seorang translator kan dia bisa apa namanya tadi ada proses revisi gitu sebelum menjadikan teks bahasa sasaran ini atau ya produknya itu sebuah hasil yang output yang bagus gitu kan harus bisa masih ada tahapan revisi dan lain sebagainya. Sedangkan seorang interpreter kan langsung di saat itu juga di waktu itu juga itu kan jadi cognitive load-nya itu lebih tinggian seorang interpreter gitu. Jadi nggak sama gitu Mas. Enggak. Kalau membandingkan antara penerjemah teks dengan interpreter ya saya akan sepakat bahwa cognitive load-nya akan berat interpreter. Tapi itu tadi loh kasusnya yang verb initial dan verb final itu. Dengan mengambil contoh kasus pada interpreter, apakah juga hal yang sama terjadi pada penerjemah teks, begitu, Mbak? Yang ingin kita bandingkan itu tadi, yang verb initial dan verb final, bukan antara interpreter dan Oh penerjemah gitu teks. ya. Oh, baiklah. Akan saya pikir lagi. Mungkin teman-teman kalau Apa tadi ada pertanyaannya?
Oh iya, di sini kan kita punya apa namanya translator ya, Mbak Fadila, Bentar, bentar. Mbak Mbak Dila. Ini Mas Joko itu bertanya tentang verb initial gitu. Kasusnya verb initial gitu, Mbak Dil. Apakah kasusnya sama gitu ya antara Iya, iya, iya. penerjemahan secara misalnya oral atau Oral dan teks gitu. ditulis ya? Kalau dari saya tidak sama sih. Karena ini saya tidak mengambil contoh kasus dari bahasa Arab ya, karena saya bukan anak bahasa Arab. Kalau dari saya ini, menurut saya ya, lebih sulit itu ketika oral. Karena di dalam bahasa Mandarin sendiri itu, kadang pelafalan yang sama itu artinya berbeda. Tapi ketika kita menerjemahkan teks, itu pelafalannya sama, pengucapannya mungkin sama, tapi tulisannya itu beda. Jadi menurut saya lebih eh, tekanannya itu lebih besar ke penerjemah secara oral dibandingkan penerjemah secara teks. Karena kalau penerjemah secara teks kita tahu tulisannya, kita bisa lihat tulisannya, ada revisi, sedangkan penerjemah oral bisa saja kita menerjemahkan secara salah karena gini, kasusnya tuh saya pernah menerjemahkan ini ya, meeting itu bahasa bahasa sa dengan sa sama kan, kedengarannya sama tapi artinya itu beda. Yang satunya itu sa bertanya, yang satunya itu sa mengumpat atau mengatakan bodoh. Jadi saya tuh agak bingung, ini dia mengumpat atau apa. Nah, saya lihat isi-isi ucapan, isi-isi ungkapan yang dikatakan pada saat meeting tersebut. Oh, ini dia mengumpat ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini dia mengumpat. Tapi ketika melihat teks itu, saya bisa lihat, oh ini artinya mengumpat karena tulisan mengumpat sama tulisan bertanya itu beda. Jadi eh, secara pengalaman saya, menurut saya lebih berat itu penerjemah secara oral atau interpreter ya. Oke, terima kasih Mas Joko. Semoga Mas Joko bisa menerima jawaban saya. Matur nuwun Mbak Dila. Tapi sebenarnya itu tadi sudah disenggol oleh Mbak Lu bahwa memang pertanyaan saya sebenarnya bukan ingin membandingkan mana yang lebih berat antara interpreter atau translator begitu. Karena ya saya rasa kita semua akan tahu bahwa memang interpreter lebih berat. Pertanyaannya itu tadi yang ini soal sifat asimetris pada uh, uh, cognitive load antara bahasa yang punya skema bahasa dengan skema verb final itu punya cognitive load yang lebih besar daripada bahasa yang punya skema verb inisial. Itu ditandai dari ini, dilatasi pupil matanya interpreter. Oh, ketika dia menginterpretasikan bahasa dengan skema verb final, itu dilatasi matanya itu bergejolak. Nah, pertanyaannya itu bukan membandingkan antara interpreter atau translator, tetapi pertanyaannya adalah apakah kasus yang dialami oleh interpreter ini, yang mana ketika dia menerjemahkan secara oral bahasa yang punya skema verb final itu menimbulkan cognitive load yang lebih besar, itu juga dialami oleh translator pada teks tertulis. Pertanyaannya di situ Mbak Dila, saya rasa. Baik, karena saya itu agak loading dengan pertanyaannya Mas Hoirul. Itu Wina Kemudian raise Mbak hand. Mbak Dila, terima kasih sudah membantu memberikan masukan. Dan saat ini ada Mbak Wina. Silakan monggo Mbak Wina. Terima kasih Mbak Lulu. Kalau saya sendiri sih tidak ingin menjawab pertanyaan Mas Joko karena saya juga tidak tahu jawabannya. Cuman di sini saya pengen sharing aja pengalaman saya Mbak Lulu. Jadi waktu S1 dulu kan itu ada peminatan lah gitu. Jadi saya ngambilnya translation dan ada salah satu mata kuliahnya itu interpreting. Nah, jadi di situ tuh saya pernah ngerasain
langsung gitu betapa ramainya isi kepala kita saat waktu itu memang hanya role play sih ya, role play jadi interpreter di pidatonya Obama. Nah, mungkin awalnya dulu ya karena masih belum banyak tahu juga gitu. Jadi saya mikirnya itu tuh tugasnya tuh kayak sederhana ya. Udah kita kan tinggal denger pidatonya Obama, terus kita sampein lagi dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata ketika praktik dimulai, itu tuh baru terasa kalau misalnya otak kita tuh kayak dipaksa kerja lembur gitu dari banyak arah, dari banyak sisi secara sekaligus gitu. Jadi kan misalnya di satu sisi tuh kita harus fokus nih dengerin isi pidatonya Obama yang ngalir cepat banget kayak gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga tetap harus mikir gitu. Ini yang saya mau sampaikan tuh gimana ya biar enak gitu, biar natural didengar di bahasa Indonesia gitu kan. Belum lagi ketika kita harus nyimpen potongan informasi di kepala supaya nggak hilang gitu sebelum sempat untuk diucapkan atau disampaikan. Nah, rasanya tuh kayak juggling gitu loh antara kita harus mempertahankan semuanya tuh jadi satu. Nah, jadi dari pengalaman itu dan berdasarkan penjelasannya Mbak Lulu juga, saya jadi semakin paham gitu kan. Jadi semakin punya perspektif gitu bahwa kalau jadi interpreting itu memang kita sangat bergantung ke bagaimana kemampuan kita untuk ngatur tenaga otak kita gitu. Jadi kita kan nggak mungkin nih memproses semuanya secara sempurna. Jadi kita harus pintar-pintar bagi fokusnya gitu. Kapan kita harus benar-benar teliti, kapan kita boleh sedikit menyederhanakan. Nah, dan yang menarik gitu menurut saya kesalahan yang muncul itu ketika kita melakukan interpreting gitu. Itu tuh sebenarnya bukan karena kita nggak ngerti, tapi lebih karena kapasitas otak kita yang memang ada batasnya. Dan kalau berkaitan dengan pertanyaannya Mas Joko tadi, ini kan saya eh, role play jadi interpreter itu hanya dari kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang apa tadi disebut sama Mas Joko itu aja udah susah gitu. Apalagi memang kalau misalnya dalam konteks bahasa Arab atau segala macamnya itu memang susah. Nah, tapi kan kebetulan pertanyaannya Mas Joko, apakah itu tuh cognitive load-nya itu lebih besar gitu di translator atau enggak ya? Saya nggak tahu karena saya tidak pernah menjadi translator sebelumnya. Begitu sih kalau dari saya. Baik, Mbak Dan Wina. saya Terima tambahkan kasih. lagi deh kalau gitu. Ah, boleh dong, boleh Eh, dong. Silakan, Mbak Kayak Dila. gini, oke saya juga baru nangkap ternyata apa maksud dari Mas Irul ya, maaf ya Mas Irul. Eh, Beban kognitifnya, kalau saya rasa berdasarkan pengalaman saya, beban kognitifnya itu lebih besar ke interpreter karena dia menerjemahkan secara langsung nih Mas Irul. Dia harus belajar mengekspresikan apa yang diucapkan oleh penutur agar bisa sampai ke bahasa sasaran tersebut, entah itu mungkin dari segi nadanya, mungkin orangnya ini sebenarnya kalau misalnya dari bahasa sumbernya itu nadanya kayak menekan begitu, tapi sebenarnya dalam artian bahasa Indonesia tuh bukan penekanan. Nah, di sini kita sebagai interpreter bebannya di sini nih, bagaimana agar ketika kita menyampaikan translator itu secara oral, itu Mbak bahasanya bisa diterima Dila, oleh maaf bareng-ber. interupsi. Oh Jadi iya, ya sebenarnya boleh. pertanyaannya Nah, I Mas like ini kalau Joko gini. itu lebih mengarah ke translator. Kalau di translator tuh cognitive load-nya kayak gimana? Walaupun hanya role play Hmm, ya, tapi sedikit tidaknya saya bisa merasakan nih pressure-nya jadi interpreter tuh kayak gimana. Nah, mungkin dari Mbak Dilanya bisa ngasih perspektif dari translatornya gitu, karena kebetulan interpreternya sebenarnya kayak gitu. Karena kalau di arah interpreternya tadi Mas Joko sudah sampaikan gitu, dan saya hanya Nah, menambahkan aja gitu bahwa yang disampaikan Mas Joko itu benar gitu. Yang saya yang hanya menginterpreting dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja tuh udah susah gitu, apalagi yang memang apalah disebut tadi sama Mas Joko itu namanya ya. iya, Yang verbal-verbal itulah yang eh, bahasa Arab dan segala verbal, macam, iya. otomatis ya verbal lebih susah gitu kan, initial. dan itu memang benar kalau dalam interpreting. Nah kan Mas Jokonya nanya kalau dari translation gitu, kalau dari kacamata translation itu apa sama gitu.
Iya. Iya, ini Kalau untuk Mas. translation secara teksnya saya sebenarnya jarang yang menerjemahkan secara teks. Aduh, bentar. Oke, jadi ini kan katanya Mas Hoirul. Halo. Oke, saya pusing menjelaskan pertanyaan saya. Sepertinya saya gagal menyampaikan maksud. Mungkin ringkasnya begini. Apakah konstruksi sintaksis kalimat mempengaruhi cognitive load? Kalau gitu ya. Kalau menurut saya kalau pertanyaannya seperti ini ya Mas Joko dan teman-teman Mas Wairul. Maaf. Nah, apakah konstruksi sintaksis kalimat mempengaruhi cognitive load? Tentu saja, gitu. Kalau kata saya, iya, sangat mempengaruhi cognitive load, gitu. Kenapa Mbak? Kenapa? Soalnya, coba ya, kita apa namanya? eh Ya, kita kita inilah kalau orang apa ya? Contoh ringkasnya orang yang suku Madura, orang yang berbahasa Madura atau kita sebutnya lah native Maduris ya. Jika dia dia logatnya logat Madura, tapi dia pakai bahasa Indonesia, otomatis dia akan menggunakan struktur bahasa Indonesia yang tidak baku, mungkin seperti itu ya. Nah, kita, nah, orang Indonesia yang mungkin tidak tahu bahasa Madura itu akan menerjemahkan, akan agak bingung gitu dalam menerjemahkan kalimat si native Madura itu gitu kalau kita tidak punya background Maduris gitu, bahasa Madura gitu Mas Hoirul. Jadi Bisa diberi contoh Mbak? ah Mbak Lulu, hmm? bisa diberi contoh yang orang Madura pakai bahasa Indonesia tapi tidak sesuai kaidah misalnya? Oh gitu ya. sebenarnya sebenarnya saya kan orang Jawa ya, maksudnya katanya. Maksudnya nah jadi saya kan, kalau saya kan blasteran blasteran Using, suku Using, Banyuwangi dan Jawa. Jadi ibu saya Jawa, ya saya Banyuwangi asli gitu. Nah, sekarang saya tinggalnya di lingkungan Madura di Jember gitu. Lingkungan saya Madura semua. Jadi pernah suatu ketika, jadi apa ya itu Hasan, itu kita tengah kumpul sama-sama, terus ah ini si apa keluarga saya itu bilang tak makan aku gitu. Nah dia dengan logat Madura, habis itu maksudnya itu kue, di depannya kan ada kue, mau tak makan gitu. Tapi pada saat itu saya yang mendengarnya agak jauh, jadi bingung. Tak makan aku. Gitu. Saya berpikir bahwasanya maksudnya apa sih kayak gitu. Jadi saya harus deket dulu baru tahu, oh dia mau makan yang ini toh kayak gitu. Itu Mas Hoirul. Jadi konstruksi sintaksis kalimat itu ya pengaruh juga pada kognitif load kita sebagai seorang interpreter atau translator gitu. Nangkep nggak sih? Eh, Nangkep Mbak? Iya. Ah, Heeh. berarti terjadi kan, sama-sama terjadi begitu. Maksudnya gimana? Baik di interpreter maupun di ini translator. Ternyata verb initial ataupun verb final itu berpengaruh terhadap cognitive load di Oh iya kedua iya. sektor kajian atau terapan ini. Iya Nah, iya. Pak. kemudian kalau begitu Mbak termasuk yang setuju enggak kalau kemudian harga penerjemahan itu harusnya bervariasi antar bahasa, tidak boleh sama. Karena tiap bahasa itu punya level kesulitan yang berbeda, punya cognitive load yang berbeda, yaitu tadi dipengaruhi oleh verb initial dan verb final construction-nya. Oh, ini pada harga ya. Ya, ya. Setuju apa enggak gitu ya? Produk Betul. terjemahannya ini berbeda harga gitu. Ya, Betul. kalau menurut saya ya
setuju-setuju aja gitu. Nanti kita jauh lebih tanya kalau masalah itu kan ranahnya nanti ke cuan-cuan Mbak Dila ya. Oke Mbak Wina, di sini Mbak Wina raise hand lagi, silakan. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau berdiskusi seperti Mbak Helen, Mbak Devi, Mas Tendi, Mas Ilham yang baru sembuh ya sudah sembuh alhamdulillah Mas Ilham. Ya bisa menyumbangkan opininya Mbak Aini. Oke, sekarang Mbak Wina lagi. Terima kasih lagi Mbak Lulu. Saya ngerasa ini cukup menarik aja sih diskusinya, Kak. Mulai dari pertanyaannya Mas Joko kali ya. Sebenarnya sama, saya sama Mbak Lulu sama-sama setuju gitu bahwa even di translation juga konstruksi sintaksis itu tetap berpengaruh nih ke cognitive load dari translatornya gitu. Meskipun memang tekanannya itu berbeda kan dibanding dengan interpreting. Nah, kalau misalnya kita coba hubungin sama cognitive load teori yang udah disampaikan sama Mbak Lulu tadi, struktur kalimat itu mungkin masih bisa menjadi bagian dari intrinsic load. Nah, jadi kenapa? Karena semakin kompleks susunan sintaksis dari teks sumbernya itu, maka tentu saja semakin besar nih usaha mental yang dibutuhkan oleh penerjemah itu untuk memahami, kemudian menganalisis dan bahkan bagaimana caranya untuk bisa merumuskan ulang maknanya itu. Nah, bedanya dengan interpreting, kalau dalam translation kan memang kita walaupun gitu ya kognitif load-nya lebih besar, kita kan memang tapi kita punya waktu lebih gitu untuk kayak istilahnya berhenti untuk baca ulang gitu, bahkan bisa juga untuk merevisi. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi lain juga gitu ya, saya mikirnya justru di situ juga bisa muncul bentuk beban baru gitu atau bentuk beban yang lain gitu. Jadi bukan bukan lagi tekanan waktu, tapi melainkan kedalaman pemrosesannya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih walaupun ada waktu, tapi kayak tetap harus lebih 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 fokus gitu kita em, ngerjainnya. Terus kalau berkaitan sama harga itu di kampus saya dulu waktu S1 itu kan memang ada menyediakan jasa translation ya Mas. Nah, terus itu memang harganya berbeda tergantung bahasa yang diterjemahkan. Jadi memang nggak sama rata gitu harga penerjemahan itu. Misalnya kalau menerjemahkan bahasa Inggris itu eh, lebih murah gitu dibandingkan kalau mau menerjemahkan bahasa apa ya waktu itu saya lupa, Belanda mungkin atau apa. Jadi memang memang harganya itu sudah bervariasi tergantung, mungkin memang dilihat dari itu ya, dari penjelasannya Mas Joko tadi, tergantung kerumitan bahasanya itu. Begitu sih kalau tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wina. Tapi nanti kemudian ini muncul diskusi lanjutan soal tidak equalnya masing-masing bahasa. Oh, ternyata ada bahasa kelas 1, bahasa kelas 2, bahasa kelas 3. Nanti masuk lagi ke kajian postkolonialisme. Iya, terima Iya, kasih Mas. betul. Itu Ya, seperti yang pernah saya pertanyakan di presentasinya Mbak Aini kan waktu itu. Ya, saya kan setuju sama Mbak Wina. kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya kalau kita apa namanya membahas permasalahan bahasa ya itu luas sekali ya gitu. Detailnya eh, masuknya kemana kemana itu sangat luas. Kalau di interpreting tanda interpreter mumet. Oke. Kalau di interpreting, tanda interpreter movement diantaranya kelihatan dari dilatasi pupil matanya. Oh, yang maksudnya Mas Joko ini tadi, ini gitu. Eh, nah, kalau di penerjemahan, gejala fisiknya apa ya? Mungkin Ilham dan Fajar sangat amat ingin menjawab. Oke, teman-teman yang terutama Mbak Dila mungkin ya, Mbak Dila dulu, terus ke Mas Fajar dan Mas Ilham. Mbak Dila mungkin Mungkin dari Mbak Dila ini kalau interpreting kan sudah jelas kalau dia memiliki cognitive load yang tinggi gitu, terkena cognitive load yang tinggi, dia akan mumet gitu, pusing sehingga matanya pupil matanya itu dari dilatasi pupil matanya. Jadi apa pupil matanya seperti apa Mas Herul, mungkin ke atas gitu. Atau gimana? Nah, Geraknya lebih banyak. kenapa?
gerak-gerakannya lebih banyak, Mbak. Oh iya 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 tanda bingung ya Oh, I gitu ya. see. Iya, kita bisa Betul. lihat sih kalau apa namanya ada seminar-seminar atau apa gitu biasanya kalau yang sering saya lihat kalau interpreter itu ya dari apa namanya bahasa Arab itu ya. Iya sih, ya memang geraknya lebih banyak gitu kalau kalau dia lagi bingung atau lagi otaknya lagi dalam tensi yang tinggi kayak gitu. Kalau Ya. menurut Mbak Fadila gimana? Mbak Dila? Iya benar sih. Biasanya saya kalau ngisi meeting itu ya, kan kita harus sambil berdiri itu menjelaskan. Beda saya kalau menjelaskan sambil tutup mata, gerak kiri kanan badan tuh. Kayak gitu mungkin ya maksudnya ya, dari pupil matanya ya. Karena itu artinya mumet dan otak sedang bekerja keras. Karena pasti akan ada bahasa-bahasa yang kita jarang kenali. Sehingga bahasa itu Kalau harus di. kalau Mbak Dila sendiri itu kerjanya fokusnya ke teks apa langsung Kalau interpreter saya Mbak? langsung, kalau teks itu jarang sih. Oh gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman lagi mungkin di bidang teks ya gitu. Kalau saya mungkin apa kalau menerjemahkan teksnya anak-anak karena saya mengajar ini ya anak-anak kayak gitu SD kayak gitu. Eh, Mungkin ada juga kecenderungan untuk yang saya alami ya apa sudah di tahap overload gitu ya otak maka saya biasanya ya saya berdiri saya berhenti dulu gitu bingung gitu soalnya dan melakukan hal yang lain dulu kalau mungkin penerjemahan teks seperti itu ya nggak tahu mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi Mas Ilham Mas Fajar silahkan. Kok nggak ada suaranya mereka nih? Halo, Halo Mas Ilham, lama tidak mendengar suaramu, jadi suaramu sound special for me sih ya. Oke. oke. Tadi terkait ya, penerjemah yang overload. Halo? Iya, heeh, Iya, Iya. betul. betul. Lah, kalau dari saya sih mungkin eh, itu nanti bakal terlihat kalau dia kadang kalau lihat orang interpreter langsung ya terkait kalau dia udah mulai overload pusing itu kadang jedanya itu lebih lama mereka. Mm-mm. Kadang diam lebih lama diamnya gitu mi- baru mereka ngomong. Kadang lihatnya kayak gitu sih. Atau enggak kadang juga tak lihat itu kalau teman kemarin dia itu caranya itu kalau udah kayak overload gitu dia kadang lihat kemana-mana ngalihin pandangan lah gitu. Kadang ke kiri ke atas macam lah caranya. Ya seperti itu. Kalau di orang penerjemahannya, Mas Ilham, Iya. Gimana gimana? Di penerjemahan HAM, bukan di interpreting. Di penerjemah. Aduh, biasanya gimana ya? Kurang tahu juga kalau Mungkin pengertian. merobek-robek kertas. bisa jadi. Menghela Atau napas panjang. mungkin saking jengkelnya bisa jadi ya, apa Nggak, namanya, kalau aku sih kemarin kalau lagi pusing memukul itu laptop. kalau udah overload itu kalau kemarin ya scroll TikTok sih paling. Oh, oh iya, saya baru ingat Realistis ya, HAM. kakak karyawan. Nah, itu kalau udah saya udah mumet itu standar di ya apa ya? Kayak nyandar, hela napas panjang sambil garuk kepala. Biasanya begitu sih kalau saya ya. Saya tidak tahu kalau yang lain. Iya, Kalau iya. menerjemahkan teks. Karena itu cuma satu kali saya terjemahkan waktu kasus PHK karyawan.
Ke Ah, baik napas Mbak Dila. panjang. Ini sebenarnya masuk proses studies. Iya, Bukan habis napas ya Mbak ya Mas ya. Cuman kita kan mikir, ini lihat ngelihat laptop nih. Ini apa ya artinya? Mikir 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 nggak dapet dapet. Langsung gitu loh. Gimana ya? Tahu lah ya gimana? Tahu gimana gambarannya Paham, kira-kira paham ya? Mbak, paham Mbak. Mm-mm. Lihat iya, laptop, iya. Heeh. ini apa ini artinya? Kadang nongol tuh katakan gue, aduh bangsat ini artinya apa ini? Gitu. Kalau saya ya pernah kayak gitu ya pas terjemahin kasus PHK karena saya harus bertanggung jawab atas orang Indonesia dan orang China. Ngeri ya. Ngeri yang Ada yang mau diterjemahin Mbak tambahkan? Dila ya. Agak Dan ngeri. ini kalau untuk nilai jual emang benar benar kata Mas Joko itu ada tingkatannya. Saya tidak tahu kalau perusahaan-perusahaan lain, tapi kalau di tempat saya semakin tinggi tingkatan seorang penerjemah semakin gede gajinya. Jadi ada penerjemah tingkatan satu yang hanya bisa oral, ada penerjemah tingkatan dua yang bisa nulis, yang bisa writing tapi tidak bisa membaca. Ada penerjemah tingkat tiga yang bisa baca tulis, dan ada penerjemah tingkat empat. Nah, itu yang paling tinggi gajinya bisa sampai 30. Itu ada teman saya Fantastis. yang kayak gitu. Eh, Itu tingkat-tingkatnya tuh berdasarkan apa, Mbak? Kalau di bahasa Mandarin sendiri ya, biasanya ada yang namanya tes HSK. Jadi hanya sweeping house itu ada tingkatan-tingkatannya masing-masing. Nah, biasanya itu di ujiannya itu kan ada writing, ada listeningnya, ada membacanya. Nah, itu biasanya dilihat dari hasil tesnya gitu. Yes, Mas Joko, mirip TOEFL, cuman versi bahasa Cinanya. Jadi biasanya penerjemah-penerjemah ini, kalau di tempat saya, semua penerjemah ini selain dari Cindo ya, kalau Cindo udah pasti lihai terjemahannya. Misalnya ini dari anak-anak kursusan atau memang untuk kita nih yang orang Indonesia asli nih yang belajar bahasa kedua itu ya memang karena belajar, bukan karena kita sering gunakan bahasa itu. Biasanya setiap masuk perusahaan itu semua perusahaan memasukkan kita ke tingkatan pertama. Nah, ketika kita mau masuk tingkatan kedua itu kita diuji. Misalnya ada ujian ujian kayak TOEFL ini seperti yang dibilang Mas Joko. Kemudian kita masuk ke level kedua. Nah, level kedua itu bebannya akan semakin berat lagi. Nah, kalau untuk teman saya level keempat itu, dia itu menerjemahkan ini ketika CEO-nya itu datang ke Indonesia. Jadi ketika CEO datang ke Indonesia, dia yang harus standby menerjemahkan apa yang diinginkan oleh CEO itu, menerjemahkan misalnya ada kasus di smelter atau ada kasus eh, kecelakaan. Nah, itu dia yang harus menerjemahkan, menyampaikan kepada CEO tersebut. Nah, makanya benar kata Mas Joko, itu ada fee-nya yang fee bertingkatnya kalau nggak salah ya namanya ya. Oke, terima kasih guys. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih Mbak Dila. Sebetulnya seru ya kalau sudah terjun di dunia penerjemahan secara atau interpreting secara langsung gitu. Nah, eh, ada lagi kah teman-teman mungkin dari Mbak Nindui, Mbak Nin, atau Mbak Helen, atau Mbak Devi, Mas Tendi, Mbak Aini, mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, atau Mas Fajar, ya Mas Fajar.